Hai, ketemu lagi dengan Cikgu Fadli. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen yang ada di dalam suatu destinasi wisata. Dulu orang mengenal yang namanya atau istilahnya 5A. Jadi A-nya ada 5. A yang pertama, apa itu? A yang pertama adalah attraction, atraksi. Jadi atraksi atau hal-hal yang bisa dinikmati di suatu daerah tujuan wisata, di suatu objek wisata. Ini akan mempengaruhi apabila kita sedang mengupayakan untuk melakukan pemasaran atau promosi atau pengemasan paket-paket wisata. Atraksi ini harus jelas sehingga nanti akan menjadi daya tarik bagi calon pengunjung untuk memutuskan apakah mereka nantinya akan berkunjung ke objek yang kita kemas itu atau tidak. Nah, atraksi di sini harus sangat menarik. Ya mungkin atraksi itu dibuat atau atraksinya biasa-biasa saja. Misalnya, contoh di mana? Di Bali misalnya. Orang berkunjung ke Bali, ada banyak atraksi yang bisa dinikmati. Salah satunya adalah melihat, ini yang sederhana, melihat pertunjukan tari kecak di beberapa rumah makan atau restoran pinggir pantai yang ada di Bali. Itu gampang sekali kita temui. Nah, itu atraksi yang bisa kita nikmati. Hal lain lagi yang terkait dengan atraksi adalah pemandangan pantainya. Pantainya menarikkah atau cuma lumpur saja yang terhampar luas gitu kan. Nah, ini harus benar-benar memastikan bahwa atraksinya menarik sehingga orang jadi tertarik. Itu A yang pertama. A yang kedua. A yang kedua ini activities atau aktivitas, atau dengan sederhana kita bisa deskripsikan bahwa aktivitas ini adalah segala hal yang bisa dilakukan oleh pengunjung di suatu objek wisata. Nah, bagaimana suatu paket wisata dikemas sehingga orang selain bisa menikmati atraksi juga bisa melakukan segala hal yang membuat mereka senang di objek wisata itu. Kalau atraksi tadi lebih berkaitan dengan view, ya, view. Apa yang kita lihat itu bisa kita nikmati. Namun kalau di activities atau aktivitas itu lebih cenderung kepada kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, contoh di pantai Kute kita bisa bermain selancar misalnya. Kemudian kita bisa berjemur. Kemudian kita bisa bermain layang-layang di pantai. Misalnya, di objek-objek wisata yang lain juga begitu. Nah, kemudian A yang ketiga. Tadi A yang kedua ya. Sekarang A yang ketiga. A yang ketiga ini accessibilities atau yang berkaitan dengan transportasi. Bagaimana suatu objek bisa dicapai, itu accessibilities. Bisa dengan jalan kaki, bisa dengan bersepeda engkol, bisa dengan sepeda motor, bisa dengan mobil biasa. Mobil banyak jenisnya ya. Kemudian bisa dengan perahu, bisa dengan perahu dayung maksudnya, bisa dengan perahu bermesin, ya, perahu motor, bisa dengan kapal mungkin, bisa dengan pesawat terbang. Nah, ini accessibility harus dibuat clear dulu, dibuat jelas dulu supaya orang
bisa mempertimbangkan satu tadi atraksi apa yang bisa dinikmati di sana, kedua activities, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di sana, ketiga accessibilities, bagaimana perjalanan yang akan ditempuh agar bisa mencapai objek wisata itu. Nah, ketika orang mempertimbangkan accessibilities atau aksesibilitasnya, maka ini akan berkaitan dengan pertimbangan biaya. Satu itu biaya. Kedua, pertimbangan kenyamanan di perjalanan. Ketiga, orang akan mempertimbangkan moda transportasi yang akan digunakan. Bisa saja sepeda motor, tapi sepeda motor jenis apa? Apakah jalannya mulus atau trekking? Nah, maka dia akan memerlukan kendaraan trekking gitu. Ya, nanti silakan murid-murid sekalian, kawan-kawan pembelajar sekalian mengeksplor lagi detail dari apa yang saya jelaskan. Saya menjelaskan secara singkat saja supaya kemampuan kawan-kawan pembelajar sekalian bisa dieksplor lebih luas. Next, yang keempat. Yang keempat ini accommodation, penginapan, akomodasi. Orang perlu nginap, perlu nggak? Ya perlu kalau dia lebih dari 1 hari. Tur itu kan ada macam-macam jenisnya juga kan. Nah, untuk kunjungan-kunjungan yang berjarak jauh atau kunjungan-kunjungan yang memang memerlukan aktivitas bermalam, ya perlu penginapan. Nah, misalnya orang berkunjung melakukan perjalanan wisata minat khusus, mendaki gunung atau mendaki bukit. Contoh di Kalimantan Barat, di Kayung Utara itu ada TNGP, Taman Nasional Gunung Palung. Di sana ada salah satu objek destinasi wisata yang biasa dikunjungi, namanya Lubuk Baji. Itu mendaki. Nah, ini kan bisa kita jelaskan dengan detail, mulai dari yang pertama tadi, attractionnya, apa yang bisa dinikmati di sana. Ternyata bisa menikmati pemandangan alam. Kedua, bisa menikmati pemandangan air terjun. Ketiga, bisa menikmati pemandangan dari puncak bukitnya, baik di malam hari, menjelang matahari terbit, menjelang matahari terbenam. Dan mungkin kalau beruntung bisa melihat aktivitas orang hutan di sana. Itu attractionnya. Yang kedua, activitiesnya, kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan di sana. Ya, mengambil gambar mungkin, dokumentasi orang hutan beraktivitas, atau biasanya dilakukan kalau kunjungan pelajar tuh biasanya melakukan kampanye menjaga lingkungan hutan lindung. Nah, itu. Jadi jangan buang sampah sembarangan, ya. Merapikan area di sekitar Lubuk Baji itu gitu. Nah, kemudian accessibility-nya bisa dijelaskan. Misalnya dia dari Kabupaten Ketapang pengunjungnya, maka dari Kabupaten Ketapang itu perlu kendaraan, misalnya bis kalau ramai, atau mobil biasa kalau tidak terlalu ramai, atau pakai sepeda motor kalau mau konvoy rame-rame. Ini bisa dipertimbangkan. Kemudian sampai di Sukadana, Kayung Utara, mereka lanjut apa lagi? Lanjut sampai parkir di dekat Dam Begasing misalnya. Nah, di Dam Begasing itu nyebrang jalan kaki, nyebrang bendungan kalau tidak salah itu bendungan peninggalan kolonial Belanda ya. Itu nyebrang jalan kaki, kendaraan diparkir di situ. Kemudian di seberang itu sudah ada sebuah bangunan homestay milik pemerintah daerah di bawah pengelolaan Dinas Pariwisata Kabupaten Kayung Utara. Nah,
itu juga bisa jadi pertimbangan akomodasi. Misalnya nyampainya udah terlalu sore, nggak bisa untuk mendaki, ya udah berarti nginep dulu di homestay. Besok paginya baru melanjutkan mendaki ke puncak bukit. Nah, di puncak bukit juga tersedia camp untuk pengunjung. Nah, ini juga menjadi pertimbangan sehingga orang-orang yang berkunjung ke suatu objek wisata bisa gimana ya, bisa memastikan keyakinannya untuk melakukan kunjungan gitu. Kemudian yang kelima ini adalah menitis faktor-faktor pendukung atau aspek-aspek pendukung di suatu daerah tujuan wisata. Misalnya tadi mau ke Lubuk Baji di Kayong Utara, Kabupaten Kayong Utara, Sukadana kotanya, dari Kabupaten Ketapang. Nah, otomatis pengunjung perlu ransum logistik untuk mendaki. Paling tidak perlengkapan P3K standar. Kemudian makanan dan minuman. Nah, kemudian hal-hal untuk hal-hal darurat. Misalnya ATM, dukungan mesin ATM di sana, apa yang tersedia, bank apa, vendornya apa. Kemudian ada kantor polisi terdekat untuk antisipasi hal-hal darurat. Kemudian ada rumah sakit tidak, akses daruratnya bagaimana, itu amenitis tuh, itu harus dipertimbangkan. Silakan kawan-kawan sekalian mengeksplor pengetahuan, mengeksplor informasi-informasi di luar sana terkait dengan komponen-komponen tadi dikaitkan dengan objek wisata atau daerah tujuan wisata tertentu. Nanti kawan-kawan silakan lakukan uji coba atau simulasi pembuatan merancang sebuah objek wisata, tapi dijelaskan 5A-nya itu, komponen 5A-nya itu. Nah, kalau kawan-kawan sudah terbiasa, sudah mampu dengan detail dan mahir dan mantap menjelaskan komponen di suatu objek wisata, insya Allah kawan-kawan akan sangat mahir dalam melakukan pengemasan paket wisata hingga nanti melaksanakan pemanduan wisata. Itu singkat dari saya, mungkin sekitar belasan menit ya materinya. Semoga bisa bermanfaat agar bisa maksimalkan kepahaman kawan-kawan sekalian. Silakan diulangi video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng agar tahu ketika saya mengupload video-video terbaru. Kalau video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman pembelajar yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.